Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Microsoft Office 365. Perkenankan saya untuk memandu pelatihan penggunaan Microsoft Form pada kegiatan ini. Baik. Di sini ada modul singkat penggunaan Microsoft Form yang perlu Bapak Ibu baca juga untuk menguatkan materi-materi webinar pada saat ini untuk menunjang hasil tugas yang lebih baik. Nah, mulai dari yang pertama, silahkan dibuka dulu Microsoft Office 365. Sambil membuka link Microsoft Office 365 akan saya jabarkan. Di sini nanti akan saya pandu membuat ulangan online menggunakan Office Form untuk penilaian di kelas. Nah, apa sih sebenarnya Microsoft Form itu? Microsoft Form itu adalah online survei yang digunakan oleh peneliti atau pendidik untuk mendapatkan data, ya. Maka manfaat Microsoft Form itu adalah membuat soal ulangan kuis menjadi lebih efektif dan efisien. Yang mana Microsoft Form ini tersedia untuk pengguna Office 365, ya, yang dirilis oleh Microsoft pada bulan Juni 2016. Baik. Modul singkat ini akan membahas bagaimana form dapat dioptimalkan oleh guru untuk membuat sebuah kuis atau soal ulangan online. Nantinya siswa dapat mengakses kuis tersebut menggunakan ponsel masing-masing dan mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, modul ini juga disusun dalam rangka pelaksanaan workshop Office 365 yang diselenggarakan oleh tim dosen Universitas Kanjuruhan Malang bekerjasama dengan Asosiasi Dosen PGRI mulai tanggal 7 hingga tanggal 12 Juni 2020. Berikut ini langkah-langkah membuat ulangan online menggunakan Office Form. Yang pertama adalah aktivasi dulu Office 365. Jika sudah muncul gambar seperti ini, ya, jika sudah muncul gambar seperti ini di komputer atau di smartphone Bapak Ibu, ya, lalu kunjungi laman portal Office 365. Nah, masukkan alamat email, masukkan kata sandinya. Setelah berhasil untuk masuk dengan akun yang dimiliki, maka akan tampil laman seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada Outlook, ya, ada Word, ada Microsoft Office, ada Microsoft Form, Sway, dan seterusnya. Pilih icon form untuk memulai menggunakan aplikasi tersebut. Yang saya kasih tanda kotak merah ini. Oke. Nah, ketika sudah diklik form, ya, icon form, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Artinya, form ini sudah siap untuk digunakan. Oke, saya kenalkan dulu materinya, nanti kita akan praktek, ya. Yang kedua adalah mengenal form. Ketika pertama kali kita membuka Microsoft Form, maka tampilannya akan masih kosong. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada warna biru, pink, hijau, dan oranye. Nah, kotak-kotak ini saya buat gunanya supaya Bapak Ibu memahami apa sih formulir baru itu. Nah, di sini ada formulir baru, ada kuis baru. Formulir baru itu digunakan untuk membuat formulir online baru, ya, melalui aplikasi form. Demikian juga kuis baru. Kuis baru digunakan untuk membuat sebuah kuis online yang baru, ya. Kemudian ada formulir grup, ya. Ini digunakan untuk melihat formulir atau kuis online yang pembuatannya dilakukan secara bersama-sama.
misalkan antar guru, mata pelajaran, dan seterusnya. Oke. Nah, tampilan yang warna hitam di sini adalah gambaran ya, halaman yang masih belum diisi sehingga bentuknya adalah kosong. Berikutnya, materi yang ketiga adalah membuat kuis dengan form. Langkah-langkahnya dalam membuat kuis dengan form adalah Bapak Ibu klik formulir saya, di sini akan muncul ada formulir baru dan kuis baru. Nah, dari laman ini Bapak Ibu bisa buat kuis baru, yaitu klik pada bagian yang ditandai warna ungu atau pink. Nah, selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik tampilan menu baru, maka muncul nanti di sini untitled quiz atau tulislah deskripsi judul kuis yang Bapak Ibu akan buat. Beserta deskripsinya, di-enter deskripsinya. Ya, soal misalkan contoh yang saya lakukan adalah membuat soal ulangan akhir semester. Yaitu kemudian dideskripsikan enter a description berarti penjabarannya, misalkan bisa diisi dengan nama dosen atau nama guru pengampunya, guru mata pelajarannya, atau rumpun ilmu ya. Klik pada ikon gambar untuk menambahkan gambar pada judul kuis. Pada form pengguna tidak harus mengunggah gambar dari komputer kecuali hal itu diperlukan. Pengguna cukup memanfaatkan menu pencarian yang disajikan oleh sistem, ketik kata kunci yang diinginkan, maka gambar tersebut akan muncul. Contohnya seperti ini. Misalkan saya ketik di sini ada gambar, ya, kita klik maka muncul akan gambar apa yang kita butuhkan. Kita butuh bunga, berarti akan muncul bunga. Kita butuh kursi, maka akan muncul gambar kursi. Nah, ketika kita sudah memilih satu gambar, maka munculnya ini. Nah, bagaimana ketika dalam gambar ini ternyata kita membutuhkan pilihan gambar yang sesuai, maka kita akan menghapus. Nah, di sini ada muncul gambar sampah ya, hapus. Ya, maka Bapak Ibu bisa mengklik di gambar ini, di tanda panah ini. Jika ingin mengubah atau menghapus gambar tersebut, gunakan icon yang ada di pojok kiri bawah. Ya, ini. Nah, kemudian menambahkan pertanyaan. Bagaimana jika menambahkan pertanyaan? Maka add new, menambahkan pertanyaan. Warna ungu atau pink ya, atau oranye. Nah, oke. Berikutnya, di laman pembuatan kuis, klik pada tombol add new atau tambah pertanyaan kotak berwarna ungu, membuat pertanyaan baru. Ini ada pilihan, ada teks, ada peringkat, ada tanggal. Pilihan berarti bentuk soal, pilihan ganda. Peringkat berarti untuk membuat soal dengan input berupa rentang atau peringkat. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah sebagai contoh, opsi yang dipilih adalah pilihan, maka akan muncul seperti ini. Muncul pertanyaan seperti ini, contoh saja ya Bapak Ibu ya. Contoh saja. Nanti kita akan demonstrasikan supaya Bapak Ibu bisa merasakan. Melihat hasil kuis ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan, maka muncul tampilan preview, times, dan share. Nah, ketika kita melihat hasil kuis, berarti lihatnya di sini. Untuk melihat hasil pratinjo atau preview. Nah, bagaimana tampilan di handphone? Tampilan di handphone bisa juga dilihat di tampilan komputer. Ini tampilan di seluler. Nah, pengguna dapat memilih ya, akan menampilkan kuis dalam kode komputer atau seluler. Di sini pengguna juga dapat mencoba mengisi kuis tersebut untuk menguji umpan balik yang sudah ditambahkan. Bagaimana caranya jika ingin mengubah desain? Ya, bentuknya adalah di sini ada beberapa desain. Pilih beberapa opsi tema yang ada di sana. Pengguna juga bisa mengunggah gambar latar belakang dari foto atau gambar yang dimiliki di komputer dengan cara klik sebagai berikut, yang warna ungu. Oke, yang warna biru. Selanjutnya, membagikan kuis. Terdapat 4 cara untuk membagikan kuis online kepada siswa. Ya, berikut langkah-langkahnya.
klik share ya. Mekanisme pertama yang dapat dipilih adalah berbagi menggunakan tautan. Caranya klik pada tombol share atau bagikan di bagian kanan atas. Kemudian pilih ikon tautan, salin tautan tersebut yang dibuat oleh sistem dengan klik tombol salin. Lalu tautan tersebut setiap itu dibagikan ke yang akan kita bagikan ke siapa, misalnya ke aplikasi pesan, media sosial dan lain sebagainya. Nah, catatan di sini disarankan untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi siswa menggunakan berbagai hanya orang di organisasi saya dapat merespon, karena secara otomatis identitas pengisi kuis akan dicatat berdasarkan informasi akun. Sedangkan jika terpaksa harus menggunakan siapapun yang memiliki tautan, pastinya guru menambah opsi pilihan untuk pengisian nama dan nomor induk siswa yang wajib untuk diisi sebagai pencatat identitas siswa. Seringkali pengguna akan membagikan kuis online kepada siswa, akan ada dua opsi, yaitu siapapun yang memiliki tautan dalam merespon, artinya semua yang mendapat tautan walaupun tidak memiliki akun Office 365 tetap bisa akses, dan ada juga hanya orang di organisasi saja. Meskipun dia tidak kuis hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki akun Office 365. Bagaimana ketika membagikan melalui QR code? Klik pada menu bagikan di sini, lalu pilih ikon QR code. Nah, nanti akan muncul kode dan unduh gambar kode yang ditampilkan. Ini adalah salah satu terobosan baru yang bisa digunakan untuk kuis biasa lebih cepat. Nah, guru dapat memanfaatkan QR code untuk selanjutnya dibagikan atau dicetak ke dalam sebuah kertas. Siswa dapat secara mudah mengakses kuis ya dengan cara menyorot QR code tersebut dengan smartphone yang mereka miliki, sehingga pekerjaan bisa segera dikerjakan secara otomatis. Nah, menyematkan kuis ke dalam e-learning atau blog guru. Klik pada menu bagikan, lalu pilih ikon embed, salin kode yang ada di form ke laman editor e-learning atau blog yang dimiliki guru. Nah, berikutnya bagaimana mengirim melalui email gitu ya. Di sini ada tanda kotak surat. Jika kelas yang diampu sudah memiliki kelas, berbagai kelas bisa mendapatkan informasi dengan milih icon email. Bagaimana berkolaborasi membuat kuis? Nah, di sini muncul ada kolaborasi. Klik yang di sini. Klik pada menu bagikan atau share. Bagikan untuk berkolaborasi di bagian bawah ini. Ya. Kemudian klik pada tautan yang ada di sana, lalu salin tautan tersebut, kemudian berikan kepada guru lain. Maka ketika tautan dibuka, guru lain akan mendapatkan tampilan penyusunan kuis untuk membuat bersama-sama. Ya, demikian tadi materi yang kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dengan praktek langsung menggunakan Microsoft Office 365 ini ya. Microsoft Office 365. Oke, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Berikutnya kita sebentar. Oke. Kalau nggak kelihatan saya kecilkan atau saya lebarkan. Kelihatannya gimana Bu? Nah, oke. Nah, di sini ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Form. Kita pilih Form. Nah, contoh lagi, ini masih tampilannya masih seperti ini, loading. Nah, ketika sudah muncul ini, kita klik new quiz atau new form, terserah. Misalkan new form kita mau mengetahui tentang biodata siswa, misalkan. Berarti kita beri judul dulu. Misalkan ya di sini biodata siswa. NIS misalnya. Nah, di sini muncul misalkan ketik nama orang tua dan seterusnya.